Qala muallif rahimahullah, man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Siapa saja yang mencakup ataupun yang terkena dari perintah, baik itu berupa amar ataupun larangan, nahyi. Siapa saja yang dia dibebani dengan perintah ataupun larangan ini. Qala muallif rahimahullah, alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwa al mukallafu wa huwa al balighu wal aqilu. Yang masuk dalam cakupan yang terkena pembebanan ini, baik itu perintah ataupun larangan tersebut, dia adalah mukallaf. Dia adalah al-mukallafu. Mukallafnya adalah istilah syar'iyyah. Istilah dalam fikih ada namanya mukallaf. Apa itu mukallaf? Ya, mukallaf itu alladzi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi. Itu mukallaf. Wa huwa al-balighu wal aqilu. Dan dia adalah baligh dan orang yang berakal, seorang yang telah baligh dan orang yang berakal. Ini yang disebut dengan mukallaf, yang mereka dikenakan pembebanan baik itu perintah ataupun larangan. Setelah kita mengetahui bahwasanya orang yang terkena perintah dan larangan ini adalah mukallaf dan baligh, maka perlu bagi kita untuk mengetahui siapa saja orang yang masuk dalam kategori baligh dan siapa saja orang yang telah masuk dalam kategori al-aqil, yang mereka ini semuanya telah dikenakan pembebanan dalam syariat. Al-alamatul ula, ya, selanjutnya muallif mengabarkan tentang tanda-tanda yang terdapat pada seorang sehingga dia disebut dengan baligh. Ada beberapa alamat. Al-alamatul ula inzalul al-mani. Inzalul mani. Tanda yang pertama dari orang yang telah baligh ini adalah mimpi basah atau keluarnya mani. Ya, keluarnya mani, baik itu dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur, yang kita kenal dengan istilah mimpi basah. Fa idza anzala as-sabiyyul maniyya aw kharaja minal fatati al-ma'u ma'rufu 'inda an-nisa'i alladhi yakhruju 'inda al-jima', sawa'un kana inzalul mani fi halil manam aw fi halil yaqzah faqad balagha. Wa hadha mahallu ittifaqin baina ahli ilmi. Terkait dengan keluarnya mani ini, apabila seorang anak sobi dia keluar maninya, dia keluar mani ataupun dari seorang al-fatatu, yakni anak perempuan yang keluar cairan Indonesia, yang cairan ini adalah cairan yang ma'ruf Indonesia, diketahui oleh wanita. Wanita mengetahui cairan tersebut, ya, yang keluar alladzi yakhruju indal jima', yang cairan ini keluar ketika wanita melakukan hubungan suami istri. Sudah keluar cairan tersebut, sawa'un kana inzalul mani fi halil manam, sama saja keluarnya mani ini apakah ketika dia sedang tidur, au fi hal yaqzah, atau keluarnya mani ini ketika dia dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga.
faqad balagha, maka pada saat itu baik itu laki-laki ataupun perempuan ini sudah dikatakan baligh. Wa hadha mahal ittifaqin baina ahli ilmi. Dan keluarnya mani ini baik itu dalam keadaan tidur ataupun keadaan terjaga, sama saja laki-laki ataupun perempuan, sebagai tanda balighnya mereka ini sepakat semua para ulama tentangnya. Artinya tidak ada khilaf para ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan seorang lelaki ataupun wanita yang telah keluar mani ini belum balik, tidak ada. Semuanya sepakat keluarnya mani ini merupakan tanda baliknya seseorang. Artinya pada saat tersebut dia telah dibebankan dengan syariat, terkena padanya khitab baik itu perintah ataupun larangan. Dalil dari perkara ini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 858 dan Imam Muslim nomor 846. Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah mengalami mimpi basah. Ya, di sini disebutkan bagi mereka wajib mandi. Dan tidak ada perkara wajib bagi seorang yang belum baligh. Jika dia belum baligh maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Dan dalam hadis ini disebutkan wajib ala kulli muhtalim, wajib bagi setiap orang yang telah mimpi, telah keluar mani, untuk mandi pada hari Jumat. Ini juga dalil menunjukkan wajibnya mandi pada hari Jumat. Yang mengatakan wajib adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain yang menunjukkan wajibnya, hadis lain yang menunjukkan bahwasanya seorang yang telah keluar mani ini dia telah baligh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, yang mana Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnun hatta ya'qila. Pena diangkat oleh Nabi SAW dari 3 golongan. Yang pertama adalah dari seorang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Yang kedua dari seorang anak sampai dia yahtalim, sampai dia mimpi. Yang dimaksud dengan mimpi di sini yaitu adalah mimpi basah yang ditandakan dengan keluarnya mani. Wa anil majnun hatta ya'qila. Kemudian yang ketiga adalah dari orang yang gila sampai kembali akal pada dirinya, itu sampai dia sembuh. Orang gila tidak memiliki akal. Maka dari sini jelaslah ini dalil yang menguatkan dan menjelaskan bahwasanya keluarnya mani atau inzalul mani ini merupakan alamat dari balighnya seseorang. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah, semoga Allah merahmati beliau, fa awwaluha khurujul mani min qubulihi wa huwa al-ma'u ad-dafiqu alladhi yukhlaqu minhu al-waladu, fa kaifa ma kharaja min yaqdhatin aw manamin bijima'in aw ikhtilamin aw ghairi dhalika
hasala bihil bulugh la na'lamu fi dzalika ikhtilafan. Apa kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah? Tanda baligh yang paling utama adalah keluarnya mani dari kemaluan. Dan mani itu adalah al-ma'ud dafiq, air yang memancar, alladzi yukhlaqu minhul waladu, yang darinya akan lahir akan ada keturunan. Ketika air itu keluar. Dan air ini bisa keluar pada diri seseorang, baik itu dari pada saat keadaan terjaga ataupun keadaan tidur. Ya, keadaan tidur di sini maksudnya adalah mimpi basah. Dalam keadaan terjaga yaitu dengan hubungan suami istri. Au ghairi dzalik, ataupun yang lainnya. Hasala bihil bulugh la na'lam fi dzalika ikhtilafan. Maka pada saat itu seorang telah dinyatakan baligh dan tidak ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Nah, maka ini adalah alamat pertama seorang itu dikatakan baligh, yaitu inzal mani, yaitu keluarnya mani, dan ini sepakat para ulama, tidak ada perselisihan di dalamnya. Al-alamatus tsaniyatu, kemudian alamat yang kedua dari alamat ataupun tanda seorang itu dinyatakan baligh, inbatus sya'ril khasin haulal qubuli wad duburi, yaitu tumbuhnya bulu-bulu yang kasar di sekitar kubul dan dubur, di sekitar kemaluan bagian depan dan sekitar dubur. Ini adalah tanda yang kedua, tumbuhnya rambut kasar. Lianna hunaka ma yusamma bizzaghob wa huwa sya'run na'im. Karena nanti ada yang disebut dengan az-zaghob. Apa itu zaghob? Zaghob adalah rambut-rambut yang halus. Ya, rambut-rambut yang halus. Ini disebut dengan zaghob. Sya'ru na'im. Wa qad yakunu zahiran minal asli fi tifli. Dan zaghob ini mungkin ada pada seseorang yang dia masih berada pada fase anak-anak. Artinya seorang yang belum baligh pun bisa jadi dia ada bulu-bulu halus di sekitar kemaluan ataupun di sekitar duburnya tadi. Ini disebut dengan zaghob. Namun ini bukan tanda seorang itu disebut ataupun dinyatakan telah baligh, bukan. Kalau zaghob ini bukan. Ya, bulu-bulu halus ini bukan. Waqad yazharu kubailal bulugh. Ya, rambut-rambut halus ini bisa jadi ada pada seorang ya pada saat dia mendekati masa-masa balighnya. Ya, misal tadi contoh misalnya baligh usia 15 tahun. Ya, bisa jadi pada usia 14 tahun jadi sudah ada tumbuh bulu-bulu tersebut. Ya, bulu-bulu pada kemaluan atau pada dubur tadi. Akan tetapi ya ini bukan tanda baligh yang seperti ini yang dimaksud. Bulu-bulu tipis ini disebut dengan zaghob, dan zaghob ini bukan tanda baligh. Fahadha laysa alamatan
Wa innamal alamatu zuhuri sya'ril khasin alladhi yahtaju ila khalqin. Akan tetapi tanda balik yang sesungguhnya adalah zuhurus sya'ril khasin, munculnya bulu-bulu yang tebal, bulu-bulu yang kasar. Yang bulu-bulu ini, kata beliau rahimahullah, yahtaju ilal khalqin, butuh untuk dicukur. Ya, butuh untuk dicukur. Ya, bulu-bulu yang kasar tersebut. Wa hadha mahallu khilafin baina ahli al-ilmi lakinnahu ar-rajih wa bihi qala ba'dul hanafiyyati ka Abi Yusuf wa ba'dil malikiyyati wa huwa qawlu li Imam Malik wa ba'di syafi'iyyati wa huwa qawlun li Syafi'i wa huwa madhhabu al-Hanabilah. Ya, ini adalah pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat dikarenakan di sana ya ada khilaf di antara para ulama terkait dengan tanda ini. Berbeda dengan alamat yang pertama, yaitu keluarnya mani tadi. Keluarnya mani tidak ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang kedua ini ya ada khilaf para ulama. Akan tapi yang rajih adalah yang seperti disampaikan tadi. Dan ini adalah pendapat ya dari sebagian Hanafiyah seperti Abu Yusuf dan sebagian dari Malikiyah, dan ini merupakan qaul dari Imam Malik. Kemudian juga sebagian Syafi'iyah, dan ini adalah qaul dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini adalah madhab dari Al-Hanabilah, madhab Hanbali. Dalilnya yang menjadi pendapat ini yang mengatakan bahwasanya munculnya zuhurus sya'ril khasin, munculnya bulu-bulu yang kasar tadi, bulu-bulu yang kasar atau yang tebal, ini adalah tanda telah baliknya seseorang, yaitu qaul dari Atiyah Al-Quraizi, yang mana beliau mengatakan uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraizah fakana man anbata kutila wa man lam yumbit khulliya sabiluhu fakuntu mimman lam yumbit fahulliya sabili. Atiyah Al-Qurazi mengatakan ya, pada saat perang dengan Bani Quraizah, pada setelah perang dengan Bani Quraizah, yaitu Yahudi, salah satu Yahudi yang menempati kota Madinah, Bani Quraizah, yang mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat tersebut kami dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi tersebut, ya, dari Bani Quraizah. Fakana man anbata kutila, maka barang siapa yang pada saat itu telah terdapat bulu pada kemaluannya, maka dia dibunuh. Wa man lam yumbit khulliya sabiluhu, dan yang belum tumbuh bulu pada kemaluannya, mereka dibebaskan, dibiarkan hidup.
Fakuntu mimman lam yumbit fakhulya sabili. Dan aku, kata Atiyah Al-Qurazi, termasuk orang yang ya belum tumbuh bulu kemaluanku, maka aku pun dibebaskan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengomentari hadis ini, wa amal imbatu fahuwa an yunbita sya'rul khasinu haula dzakari rajul aw farjil mar'ati alladhi istahaqqa akhdahu bil mus. Wa amma az-zaghab ad-dha'ifu fala i'tibara bihi fa innahu yasbutu fi haqqi as-saghir. Wa bihadza qala Malik wa Syafi'i fi qaul. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, adapun tubuhnya asy'arul khasin, yaitu bulu yang kasar, rambut yang kasar, haula dzakari rajul aw farjil mar'ah, di sekitar kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan, yang istahaqqa akhzahu bil musa, yang dia berhak ataupun yang memang sudah harus dibersihkan, dicukur dengan pisau cukur, ya, dengan pencukur gitu ya, karena dia adalah rambut yang tebal, ya. Ini adalah asy-sya'ru al-khasin. Jadi sya'rul khasin itu rambut yang kasar, yang tebal tadi, yang ada di kemaluan laki-laki atau perempuan, ya ini dia sudah harus dicukur, ya harus dicukur. Adapun az-zaghab, ini az-zaghab tadi yang telah kita sebutkan, az-zaghab ad-dha'if, yaitu bulu yang halus, rambut yang halus, ya. Az-zaghab ad-dha'if, rambut yang lemah, ya. Ini rambut halus yang masih tipis. Fala i'tibara bihi fa innahu yasbutu fi haqqis saghir. Ya, maka bulu yang halus ini dia tidak ada permasalahan padanya, yang mana bulu yang halus ini juga tumbuh pada as-saghir, itu pada anak-anak. Ya, anak-anak di sini adalah anak-anak yang sudah mendekati masa-masa balighnya. Anak-anak juga tumbuh. Dan inilah yang merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ini adalah alamah as-saniyah, alamah yang kedua, tanda yang kedua dari tanda seorang itu dikatakan baligh, yaitu telah tumbuhnya asy-sya'rul khasin, rambut yang kasar di sekitar kemaluan, sama saja baik itu laki-laki ataupun perempuan. Al-alamatu tsalitsah, kemudian yang ketiga, muallif rahimahullah mengatakan terkait dengan tanda baligh yang ketiga, bulughus sabi awil fatati 15 sanah, yaitu telah tercapainya usia laki-laki ataupun perempuan, sobi awil fatah, sampai pada usia 15 tahun, yaitu usia 15 tahun. Ini adalah alamatu as-salifah, tanda yang ketiga. Bulughul sabi awil fatati 15 sanah, fa idza balagha as-sabi 15 sanah wa kadzalika al-fatatu fa inna hadhihi alamatun 'ala al-bulugh wa hadha aidan mahallu khilafi baina ahli al-ilmi.
Ya, tanda dari balik juga bisa dilihat dari usianya. Artinya tadi jika seorang telah sampai pada usia 15 tahun, ternyata dia belum mimpi basah ataupun belum tumbuh bulu-bulu kasar yang ada di kemaluannya, ya maka dia tetap dinyatakan telah balik. Kenapa? Karena telah masuk pada syarat yang ketiga. Ya, walaupun belum inzalul mani atau belum ada zuhur asy'aru al-khasim. Ya, akan tapi dia masuk pada tanda yang ketiga, yaitu sampai pada usia 15 tahun. Pada waktu itu dia telah dibebankan dengan syariat. Akan tetapi ciri yang ketiga ini juga sebagaimana yang kedua terdapat khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Wa ma qarrarnahu huwa madhhab al-Hanabilati wasy-Syafi'iyyati. Adapun yang mengatakan usia 15 tahun ini merupakan tanda balik, ini adalah mazhab al-Hanabilah dan mazhab asy-Syafi'iyyah. Ya, mazhab al-Hanabilah yaitu mazhab Hambali dan asy-Syafi'iyyah, mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan balik usia 15 tahun. Wa bihi qala ba'dul al-Hanafiyah wa ba'dul Malikiyah. Di sana ada pendapat dari Hanafiyah dan Malikiyah. Wa qala ba'dul fuqaha'i hatta yablughu as-sabi 18 aman wal fatatu 17 aman. Wa hadha ma'ruf indal Hanafiyyati wa ba'duhum yaqul hatta yablugha as-sabi 19 aman wal fatatu 18 aman. Wa hadha ma'ruf indal Malikiyah. Lakinna rajih wallahu a'lam ma qaddamnahu min anna bulugh 15 sanah alamatun 'alal bulugh wa huwa madhhab asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wa ba'dil Malikiyah. Tapi tadi anak katakan ini ada khilaf ya, usia 15 tahun ini baik itu laki-laki atau perempuan terdapat khilaf para ulama terkait masalah ini. Ini adalah mazhab dari mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang mengatakan 15 tahun tadi. Akan tetapi sebagian ulama yang lainnya mengingkarinya. Artinya mereka katakan lah bukan 15 tahun, ya bukan 15 tahun. Ya, pendapat dari Hanafiyah dan sebagian Malikiyah. Faqala ba'dul fuqaha, sebagian dari fuqaha ahli fikih mengatakan baliknya laki-laki itu pada usia 18 tahun. Adapun wanita baliknya itu adalah 17 aman, 17 tahun. Laki-laki 18 tahun, perempuan 17 tahun. Dan pendapat ini ma'ruf indal Hanafiyah, ya, ma'ruf di kalangan Hanafiyah. Sebagian ulama lainnya mengatakan sobi laki-laki itu baliknya pada usia 19 tahun dan wanita baliknya pada usia 18 tahun. Dan ini ma'ruf dari pendapat Al-Malikiyah, ya. Namun yang rujih kata muallif adalah pendapat dari yang pertama tadi, pendapat dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan balik itu adalah usia 15 tahun. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2664, kemudian Muslim nomor 1490,
dari Nafi', haddatsani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhud wa huwa ibnu 14 sanah falam yujizni thumma aradani yaum al-Khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani qala Nafi faqadimtu ala Umar bin Abdul Aziz wa huwa khalifah fahaddastuhu hadzal hadits faqala inna hadza la haddun bainas saghiri wal kabiri wa kataba ila ummalihi an yafridu liman balagha 15. Telah menceritakan kepada kami dari Nafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhud, yaitu Ibnu Umar ini pernah ingin ikut perang Uhud. Pada waktu perang Uhud menawarkan diri, ya Rasulullah menawarkan gitu, siapa yang mau ikut perang Uhud. Kemudian tadi diantaranya ada Ibnu Umar, ini masih anak-anak. Dan pada saat itu kata Ibnu Umar, usiaku adalah 14 tahun. Ya, usiaku adalah 14 tahun. Maka Nabi SAW tidak mengizinkanku. Ya, kenapa? Karena masih anak-anak, masih 14 tahun. Kemudian aku kembali pada saat perang Khandaq. Akan terjadi perang Khandaq, yaitu pada saat pasukan koalisi akan menyerang kota Madinah, perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka aku pun kembali, kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ingin ikut perang. Ini subhanallah ya, para sahabat, lihat bagaimana giroh mereka, ingin ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ibnu 15 sanah, dan pada saat itu aku adalah seorang anak yang berusia 15 tahun. Ya, 1 tahun setelah tadi perang Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkanku, diberi izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat usia 15 tahun. Berkata Nafi rahimahullah, aku menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz, dan pada saat itu beliau adalah khalifah, dan aku sampaikan hadis ini kepadanya, yaitu hadis Ibnu Umar ini yang minta izin ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, inna hadza la haddun bainas shaghir wal kabir. Ini adalah pembatas antara anak kecil dan orang dewasa. Kemudian wa kataba ila ummalihi an yafridu liman balagha 15. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan kepada bawahannya untuk memberikan beban kepada orang-orang yang mereka telah berusia 15 tahun. Ya. Kenapa? Karena sudah masuk baligh. Ya, ini dalilnya. Ya, tanda baligh yang ketiga adalah al-rajih, ya, pendapat yang rajih Allah taala alam, yaitu seorang telah sampai pada usia 15 tahun berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Artinya tadi, jika orang dia telah berusia 15 tahun, walaupun dia belum mimpi basah, walaupun dia ya belum keluar mani, walaupun belum ada pada dirinya asy'arul khasin, itu bulu-bulu yang kasar, ya maka dia tetap dinyatakan baligh karena telah masuk pada syarat yang ketiga, yaitu telah sampai usia 15 tahun ala rajih, menurut pendapat yang rajih Allahu taala a'lam.
Kemudian yang keempat adalah tanda tambahan. Ya, adalah ada tanda tambahan dari di luar dari tiga ini. Dan ini adalah tanda yang khusus bagi wanita. Qala mu'allif rahimahullah wa tazidul fatatu bi'alamatin wa hiya al-haidu. Fa idza kharaja minha damul haid faqad balaghat. Wa hadha mahallu ittifaqin baina ahli ilmi. Tanda keempat adalah tanda yang khusus bagi wanita, yaitu telah keluarnya darah haid. Artinya jika wanita telah keluar padanya darah haid, maka sepakat para ulama wanita ini telah balik. Ustaz, kalau usia 12 tahun belum mimpi basah, belum keluar mani, kemudian belum ada rambut-rambut yang tebal di sekitar kemaluan, usianya juga baru 12 tahun, masih SD, sudah haid Ustaz, maka dia pada waktu itu telah balik, ya, walaupun masih SD, walaupun masih 12 tahun. Ini tetap dinyatakan telah balik. Dan ini sepakat para ulama, ya, tidak ada khilaf. Kemudian juga ada cabang lainnya ya dari haid ini, yaitu hamil. Fa idza hamalatil fatatu fa inna hadza yadullu ala bulughiha. Jika seorang wanita sudah hamil, maka ini tanda dia telah balik. Tidak mungkin orang udah hamil, wanita hamil lalu katakan belum balik, masih anak-anak. Tidak ada cerita udah hamil masih anak-anak. Jadi sudah balik. Ya, walaupun pada dirinya tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Artinya tidak ada tanda-tanda sebelumnya tadi, ya, dia belum inzalul maninya belum ada keluar. Tidak mungkin belum ada keluar, sudah hamil kan, dia sudah, ya, tidak mungkin belum keluar mani tiba-tiba hamil gitu kan, tidak mungkin, ya. Ustaz, kayak Nabi Isa gimana Ustaz? Bisa juga nih Nabi Isa gitu ya. Tapi itu Nabi, ya, adab Nabi. Allahu ala kulli syai'in qadir. Tapi secara umum ya tidak mungkin seorang yang hamil itu ya belum keluar mani. Adapun tanda yang kedua, ya, yaitu belum ada bulu kasar di sekitar kemaluannya, mungkin belum ada, ataupun usianya belum 12 tahun. Apalagi pada hari ini anak-anak ya cepat sekali udah baliknya gitu kan ya. SD sudah balik 12 tahun, 10 tahun maka sudah ada yang balik. Ya, ini kalau dalam ilmu pengobatan masuk dalam kategori penuaan dini. Ya, masuk dalam kategori penuaan dini. Jadi bukan prestasi gitu. Ya, alhamdulillah anak-anak 10 tahun sudah haid. Hebat kan? Kan hebat, itu penuaan dini kalau dari sisi ilmu pengobatan. Taib, sudah bel ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kelas? Wadih? Jelas? So, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dars kita. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini dapat bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan. Dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita pada kelas ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.